Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma khaliq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi dan amma ba'du. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama guru kita Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa dan juga para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, dan tak lupa takmir Masjid Agung Semarang dan juga para hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala kenikmatan Allah sehingga kita bisa berjumpa pada kajian Ahad pertama yang akan membahas tentang akhlak dan tauhid pada kitab Hikam. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak amma ba'du. Pada pertemuan lalu kita telah dijelaskan oleh guru kita bahwasanya terkadang Allah itu tidak memberi, justru itu adalah yang terbaik bagi kita. Nah, kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Hikam yang akan dibimbing langsung oleh guru kita kepada beliau Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa. Kita persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Sore ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di serapi utama Masjid Agung Semarang yang kita cintai ini untuk mengikuti pengajian tematik yang diadakan oleh ketakmiran Masjid Agung Semarang, yaitu setiap Ahad pada asar. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk jemaah yang hadir pada sore hari. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Taufik pada pertemuan yang lalu, disebutkan di sini bahwa
al-adha'u minal khalqi hirmanin wal man'u minallahi ihsan. Jadi pemberian dari manusia itu justru malah menghalang-halangi kita. Tapi penolakan tidak diberinya dari Allah itu justru malah menjadi kebaikan. Karena kalau kita ini diberi oleh manusia, maka kita akan menjadi beban. Kita harus nurut, kita tidak bisa bebas. Misalnya ada orang sering memberi kita, lalu orang itu berbuat salah, kita mau menegur, sungkan, gitu ya. Atau misalnya kita dekat dengan penguasa, kita diberi fasilitas ini. Kemudian penguasa itu melakukan hal-hal yang salah, kita mau menegur, tidak enak. Tapi sebaliknya, Allah menolak keinginan kita. Ini justru menjadi kebaikan. Allah menolak permohonan kita. Karena apa? Karena bila kita ini dituruti oleh Allah, bisa jadi kita ini malah jauh dari Allah. Dengan fasilitas, kesibukan, kekayaan kita dan sebagainya, kita sibuk dalam urusan dunia ini, akhirnya kita jauh dari Allah. Bisa jadi itu seperti itu. Jadi artinya kita selalu memohon kepada Allah supaya kita ini tetap dekat kepada Allah. Kemudian saya lanjutkan. Jalla Rabbuna ayyu'amilahul abdu naqdan fayujazihi nasihatan. Maha agung Allah, maha mulia Allah. Manusia itu berbuat kebaikan, yang mana amalia-amalia itu dilakukan secara nyata, tapi pembalasannya itu tidak langsung. Ya, ini kayak ini nggak ketemu di akal, kayak. Allah memerintahkan kita untuk begini, untuk sholat, untuk ibadah ini, untuk itu. Kita taat melaksanakan. Tapi apa balasan yang dijanjikan oleh Allah ini? Apa kita terima? Pahala itu kapan kita terimanya? Nanti di akhirat. Ya. Jadi orang itu kalau berpikir dengan kecerdasan didukung dengan keimanan, kita ini jangan menilai sesuatu dengan lahiriah terus. Jangan menilai dengan lahiriah terus. Ada orang yang dia mintanya itu setiap berbuat baik terus diberi oleh Allah ini. Ada yang seperti itu. Nah, disebutkan, ditambahkan di sini, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiyaka laha ahlan.
cukup ya dari pembalasannya Allah yang diberikan kepadamu, ana ta'ah atas ketaatan, ya, yang sesungguhnya Allah ridho kepadamu. Jadi gini, pernah Sayyidina Ali mengatakan, ya, inna min ni'amillah yakfikal Islam. Sesungguhnya cukuplah dari sekian banyak nikmat Allah yang kamu terima itu, sesungguhnya cukup Islam. Jadi artinya seandainya Allah itu memberikan kepada kita kenikmatan Islam, Allah tidak memberikan yang lainnya, itu sudah cukup. Kita ini dijadikan seorang muslim, ya, syukur tak kira-kira? Atau kalau dibalik, ya, kita dijadikan oleh Allah sehat, kaya raya, pejabat, punya rumah 10, punya mobil 100, tapi kita orang kafir, mau seperti itu? Nggak mau ya. Jadi artinya begini, Gusti Allah dadeke awakmu dadi wong Islam syukur. Begitu. Jadi misalnya kita ini tidak kaya, tidak pejabat, tidak tampan, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya, tapi kita orang Islam, itu sudah cukup. Jadi nikmat menjadi orang Islam ini luar biasa. Karena orang Islam itu menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung dikasih nyong miftahul jannah ini. Wis cekeli terus wae. Kowe kere ben, kowe ora sugih ben. Iki mbok cekeli terus, jangan sampai hilang. Nanti begitu ning akhirat mbok serahke. Tambah karo malaikat. Oh, kayak pintu kamar ke-7 buka, ceklek, mlebu surga. Begitu. Ya. Ini kunci. Seorang muslim itu sudah punya kesempatan masuk surga. Ini menggambarkan, ya, maksud hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan kita ini beramal, sholat, begini, macam-macam. Ganjaran ini syukur ning akhirat. Jadi kita beramal secara langsung, tapi pahalanya nanti ditunda. Syukur. Jangan kamu menuntut, ya, cukup bagimu, ya, yang kamu syukuri. Balasan Allah yang diberikan kepadamu, anak ta'ah, kamu dijadikan orang bertaat, itu sudah alhamdulillah. Allah ridho kepadamu karena kamu menjadi orang yang ahli taat. Cukup nikmat. Tidak sedikit orang yang mula-mula aktif di masjid, sekarang sudah jauh dari masjid. Jauh dari masjid itu bisa ada rasa bosan. Ini masjid kok bosan? Banyak orang Ciloko. Nah kita ini alhamdulillah, hati kita ini selalu ta'alluq, ya, bergantung dengan masjid. Kita ini masuk ke masjid berapa kali kira-kira? Masuk ke masjid, mau ngebuning pasar jual, bosan lah kira-kira.
masjid ada rasa bosan kita. Bendino, sedino ping 5, ono sing ping 7. Mlebu metu dari mulai kecil. Ya. Saya lahir di Kauman, dari kecil saya ini riwari duhur, asar, maghrib, isya, subuh sampai tua ini nggak ada bosan. Padahal menungso itu punya sifat bosan. Menungso itu punya sifat bosan. Songko yang bosan. Ya, bosan. Bujuni bosan orang. Ya bosan. Ya, bujuni bosan. Makanya bendino bujumu terus bosan lah kira-kira. Ya, makanya kadang-kadang begini. Nah, ini omongan 18 plus ya. Ciri-ciri tutupi kuping. Ada tutupi motone kuping tutupi. Ya. Entah karena apa seorang wanita itu diberi tamu bulanan yang namanya menstruasi. Di mana ketika menstruasi itu kan kita dilarang untuk berhubungan. Nah, coba nih orang menstruasi ketemu terus bosan akhirnya, ya. Tapi dengan adanya itu seminggu ada rasa kangen, ya. Kecoba mau ini tutupi ini bayi-bayi tutupi, ya. Ini omongan tingkat atas yang tidak omongan produk-produk ini bahasa tinggi kurang promo yang tinggi kecuali ini aja nggak koi akan jadi ya. Ini Masya Allah ya. Jadi hikmahnya itu seperti ini. Coba kalau suami istri yang perempuan tidak pernah menstruasi ketemu terus ya. Tapi subhanallah ketika sudah umur senja ya, maka wanita-wanita itu diberi yang namanya menopause, sudah tidak menstruasi lagi. Nah, di saat seperti itu para suami-suami ini seleranya sudah menurun. Jadi coba ayo saat Taufik ini kan yuk sama api wujudnya memang tuh Joko mau kami itu kempling mesti tertarik. Benar kalau kira-kira. Ini kau ya aku seorang dulu semarang ya. Lirik kono nggak tertarik tuh ya begitu. Jadi ini hikmah yang kita perlu memahami. Jangan kita ini selalu nuntut, ya Allah, kok ini. Kayak Gusti Allah itu tidak memberi kenikmatan. Kayak Allah itu tidak ingat, tidak mikir kiai di bahasanya gitu. Tidak. Allah memperhatikan kita. Sayangnya Allah itu tidak seperti sayangnya kita kepada istri, kepada anak, kepada saudara, tidak. Sayangnya Allah itu beda. Kadang-kadang sayangnya Allah itu diwujudkan dengan kita tidak diberi dalam doa kita. Kita tidak dituruti dalam doa kita. Ya, karena Allah tahu iki nek tak turuti jadi rusak ini. Begitu. Nek tak turuti jadi rusak. Dulu ada orang desa, ya, orang desa
iso tekan kota. Terus dia khidmat dengan kiai. Mati di kiai melok wis pokoke khidmat ngawula dengan kiai kabarkan semua untuk keberkahan kiai lo. Satu ketika dia ditawari bekerja. Kerjanya di Joko Lusmen, ya Joko Lusmen. Ini Kauman ini kan dulu pusat Lusmen, ya, pusat Lusmen. Lusmen Dagang, Lusmen Maya, Sidomukti, Lusmen Haru, Lusmen Tentrem, Lusmen Damai, Lusmen Aktif, kasih kabeh bayi ini kene aku ibu, ya Lusmen Tentrem, Lusmen bahagia. Lusmen betara boten ini lali ya. Nah, dia bekerja dengan harapan begitu. Aku ini melu kiai, yes mangane nek kayak iki mangan, nek ora bela mangan. Pakaiane yo nek dikeki, nek ora dikeki ora nyanda Pak ngono. Cerita barukan. Lagi aku kerja untuk gaji, aku bisa milih mana, bisa milih pakaian, kan begitu, ya. Masuk kerja, jadi ngurusi Lusmen. Begitu untuk gaji, ucap tangan. Sisir nganggo zaman biyen ana jenenge umet omade sing kaya apa jenenge paslin ngene apa jenenge sing ning gone dari nek gone laker apa jenenge apa paslin ya ometnya kaya ngono cocok terus rambutnya diatur sing minggu ini wan dan gini mulai mau foto-foto ya. Ini maksudnya begini, jadi kalau Allah cinta kepada orang ini dia pasti menolak mau bunga mulut kiai baik aku suatu barukan untuk ilmu ngaji delok contohnya. Iki ora meniki. Semua kebutuhan yang dia inginkan terpenuhi. Ya. Gajian loji, foto-foto. Bulan kemudian tuh jaket jeans. Berarti wong keren. Akhirnya apa? Orang sholat, orang poso, gitu. Wes wallahu a'lam. Nah, itu contoh orang yang tidak memahami maksud baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini disebutkan cukup bagi kamu Allah memberi kamu yang menjadi orang yang taat. Itu sudah cukup. Hatimu selalu digerakkan oleh Allah. Cara bahasa gampangnya itu man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Kalau Allah sudah menghendaki seseorang datang ke masjid ngaji, sudah takdirnya seperti itu. Ambo setan iblis 10 orang setan kroco iblis 10 butuh kabeh ya nggak bisa karena sudah tercatat datang ke masjid. Tapi kalau Allah sudah membiarkan, Allah tidak memberikan petunjuk, lalu malaikat Jibril 10 ya malaikat Jibril 10 datang duduk ke surga, duduk buka ke Google, pikir gambar surga, Aisyah,
ora gelem ning masjid. Ning masjid dan sudah dulu. Ning masjid boyo kurang. Ning masjid aku ngantuk. Ini yang tidak diberitahu oleh Allah. Lah kita ini tadi saya katakan berudus di masjid di bosan. Baca Quran bacanya yang kuwi terus, tidak bosan. Ini anugerah dari Allah. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, jadi tadi saya katakan cukup itu saja. Ini sudah luar biasa. Apalagi ya, apalagi kalau kita ngomong soal kenikmatan. Ya. Di dalam Quran itu disebutkan inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya beserta kesusahan itu ada kemudahan. Ya, coba kita bayangkan. Di dalam kalimat kesusahan dan kemudahan ini ada perbedaan. Al-usri itu makrifat. Ya. Makrifat itu sesuatu yang sudah diketahui. Kalau yusra itu nakirah. Nakirah itu tidak bisa saya melihat ra'aitu rajulan. Saya melihat orang laki itu. Ya. Tapi kalau ra'aitu rajulan, saya melihat anak laki, berapa jumlahnya nggak ngerti. Dari mana tidak tahu. Jadi yang namanya kesusahan al-usri itu diketahui. Atau kalau mau gampang, ya, dalam 1 bulan coba dihitung atau 1 tahun sakit dan sehatnya. Coba kalau jalan saya tanya, kamu sehat berapa hari dalam setahun? Bisa hitung nggak? Tapi kalau sakit bisa nggak? Saya bulan kemarin itu sakit 3 hari. Diketahui. Al-usri itu dengan kalimat makrifat. Kalau yusra itu nakirah. Nakirah itu tidak diketahui. Jadi kesenangan dan kesusahan itu tidak sebanding. Kesusahan dengan kemudahan itu tidak sebanding. Kita ini sehat berapa kali 1 bulan? Kadang kita tidak sakit. Ya, saya sakit kemarin itu kayaknya 4 hari. Yang 2 hari itu parah, yang 2 hari sudah mending. Bisa dideteksi seperti itu. Tapi kalau ditanya kamu sehat berapa kali dalam 1 tahun? Ya nggak tahu. Kan mesti begitu. Karena sehat itu nasib Allah nakirah. Kamu dalam urusan ini pernah nggak susah? Wah pernah saya. Ngerti kita ini. Kamu pernah dalam kehidupan ini? Wah pernah. Saya tahu ini. Saya pernah begini, susah saya. Kalau ditanya, kamu bahagia, senang, gampang berapa kali? Berapa kali? Tidak usah dihitung, kan gitu, ya. Kira-kira kita yang bundel terus lagi, sisi malaikat jengkel atau orang? Malaikat jengkel atau begitu, des bonda, pitonda, mau 3 ibu apa kalau Allah semua kayaknya tidak terhingga. Ketika sepi, tonton sepi sedino saat kurung kafe, ya. Tonton sepi sekali dah. Yang 29 hari itu laris terus. Ojo meneh kok saat bojone kira dikandani. Tapi begitu sepi, sak kampung, beda, orang lagi sepi kayak ini, ya. Orang-orang kampung di dunia ini begitu ya Allah. Ya, jadi
kita ini mesti hati-hati di dalam menggunakan pola pikir kita, ya. Jadi jangan terus kita ini menfonis koyo-koyo Gusti Allah itu tidak adil, kok kayak Gusti Allah itu tidak berpihak kepada kita. Jadi justru kalau kita ini dicegah oleh Allah dari yang namanya kesenangan-kesenangan, itu bukan Allah tidak suka dengan kita, begitu. Gusti Allah tahu, ya. Ini tak kei dari pejabat sombong ini sombong, ini kiri rotor sombong, kiri rotor sombong. Ini lah jadi sugih berbagai sombong. Kalau Allah cinta, orang tidak tinggi. Nyalon lurah adalah kalah. Ya seluruh. Jadi terus ibadahnya kenceng terus. Jajat dari lurah ada dua. Biasanya kan lurah-lurah yang mencoblosan juga istiqosa teko. Polo aja teko, biasa ngerugot teko. Tapi begitu jadi, ya. Tidak nonton kok kira-kira. Potongan keset. Jadi simulak tidak dikei, justru bisa jadi Allah malah cinta pada orang itu. Oh, ya. Makanya Nabi itu senang kumpul dengan orang-orang miskin. Ya. Amin nih. Amin kira-kira. Jadi wong kere iki yo cintai kanjeng Nabi. Kene kalau dicintai kanjeng Nabi dadi wong kere. Gitu ya. Cukup ya. Ayo monggo ada waktu lumayan yang mau bertanya silakan. Alhamdulillah, insyaallah sangat menyentuh kalbu kita, semoga bisa kita pahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo bagi para hadirin hadirat yang barangkali ingin bertanya, kami persilahkan terlebih dahulu. Monggo para jamaah hadirin hadirat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan dan jalan. Pertanyaan saya adalah kita selalu memohonkan ampun orang tua untuk yang kami terakhir. Saya menyerahkan mereka seperti mereka menyayangi di waktu kecil. Yang saya tanyakan, mengapa ada kalimat hanya di waktu kecil yang kita rasakan orang tua kasih sayangnya mungkin sampai beliau meninggal dunia tidak akan berubah kepada anak-anak. Dan saya rasakan juga saya sebagai orang tua tentunya tidak akan berubah kasih sayang kita kepada anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi beliau bertanya, di dalam doa kita memohonkan ampun kepada orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di situ di akhir dijelaskan, kasihilah mereka
seperti mereka mengasihi kami ketika masih kecil. Kenapa hanya sebatas masih kecil? Padahal kita ketahui kasih sayang orang tua terhadap kita tuh walaupun kita sudah dewasa juga tetap ada. Dan itu kira-kira penjelasannya bagaimana? Kurang lebih seperti itu tadi. Jadi itu kan bandingan, ya, itu kan bandingan. Kalau anak saya sekarang ini yang sudah dewasa terus sakit, ya, bagaimana sikap saya? Saya paling akan bertanya, kamu sakit? Saya minum obat, beli ini dong, beli ini, kau makan, begitu, ya. Tapi beda ketika anak saya masih kecil, ya, masih bayi. Bagaimana sikap kita ketika anak kita sakit? Bagaimana sikap kita ketika anak kita nangis? Ketika masih besar, mungkin saya bisa bentak, nangis terus, terus menang, gitu. Tapi ketika kecil, apa kita bentak? Ya. Jadi maksudnya kasih sayang orang tua kepada anak ketika masih kecil itu beda dengan kasih sayangnya ketika masih besar, ya sudah besar. Jadi kasihanilah kedua orang tua saya sebagaimana keduanya mengasihi saya ketika saya masih kecil. Ya. Kalau orang tua bersikap dengan anak bayi seperti anaknya sudah besar, ya bayi ini mati, dibuka di keranjang, contoh ngomong, contoh nangis, jerit-jerit. Orang tua ini kalau kasih sayang seperti yang sudah besar ini, anak saya nangis terus, tak terblok kamar, nangis terus, anak bayi digitukan. Makanya orang tua diberi kasih sayang, diberikan punya sifat kasih sayang yang sempurna. Ya, nggak ada seperti orang tua terhadap anak bayinya, anak kecil maksudnya. Bayi model ini orang tua orang sing ngamuk, itu perumpamaan, perbandingan. Jadi puncak kasih sayang orang tua kepada anaknya itu yaitu ketika masih kecil. Kata-kata orang tua itu kayak wong edan, dulangi, ya. Kayak orang edan ini demi anaknya. Jajal deh anaknya wis gede, wis mangan benar, belum mangan sih, duduk belum mangan ya. Apa bisa kayak anak kecil, bayi? Kita di lampu-lampunya jalan alun-alun demi untuk nyuapin. Ya, jadi maksudnya itu seperti itu bandingan kasih sayang orang tua kepada anaknya itu supaya engkau berikan kasih sayang kepada kedua orang tua saya sebagaimana orang tua saya itu mengasihi kami waktu masih bayi, begitu maksudnya. Ya, jadi bukan padahal orang tua itu kayak kita menafikan orang tua. Bapak ibu ini saya ingin kurang sayang, bukan seperti itu maksudnya. Ini kalimat bandingan. Ya, jadi apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang terbaik itu. Ya. Ayo yang lainnya. Oke. Assalamualaikum Al-Hadi Jamaah dan Musyawarah Ta'ala. Amin, amin. Yang saya tanyakan adalah tentang nikmat Allah. Bagaimana cara menyikapi dalam kehidupan sehari-hari dan
warahmatullahi wabarakatuh. Loh, nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk pribadi kita. Bagaimana kita mensikapi nikmat Allah yang dalam sehari-hari. Dalam keseharian itu nikmat Allah itu tidak terhitung yang diberikan kepada kita. Ya. Jadi misalnya begini, kadang-kadang kita ini, kalau saya contohkan tadi jualan sepi, gitu ya. Bagaimana kita ini bersikap kepada Allah? Kita cari kenikmatan Allah yang kita rasakan. Allah. Kita jualan sepi, pulang sampai di rumah melihat istri sehat, anak sehat, alhamdulillah. Ya, jadi jangan mencari atau mengkambing hitamkan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang sifatnya sedikit dan hanya sementara. Padahal bisa jadi itu adalah merupakan ujian dari Allah. Jadi carilah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita ini bahasanya sering lalai. Kita sampai di rumah alhamdulillah, masuk di masjid alhamdulillah, walaupun doanya sepi, Allah. tapi masih bisa alhamdulillah. Siapa tahu dengan demikian itu Allah akan mengembalikan, Allah akan menganugerahkan nikmat-nikmat lahiriah seperti jualannya rame dan sebagainya. Begitu. Jadi jangan sampai kita ini bersikap sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak suka kepada kita. Ya, mau kita ini diberi kenikmatan oleh Allah yang tidak ada hentinya, ya, mata kita, telinga kita bisa duduk sehat, bisa minum air putih, rasa nikmat seger itu alhamdulillah. Jangan gara-gara itu pertama kali pusing diutek-utek terus. Kalau istirahat ada tenangan enak, melaku enak, ya. Mana mau sih banyak orang? Buruk orang. Jangan nasihat ini. Oh, nasihat ini. Ini saya nyinggung istri saya. Aku suka jangan dirasakan, nanti ngomongin. Jadi cari kenikmatan yang lain, iso sholat, iso mangan, iso ini, itu kenikmatan. Jangan di situ sirah diulang-ulang terus sakit ini jangan, ya. Ini ngomong itu sudah ngamuk atau itu ya. Ada lagi? Ayo, Mangga. Yang kedua belum. Apa itu? Kenapa Kang? Soal pribadi di sini juga. Ya, itu biasanya ada ini ada. Yang kedua, kenapa yang kedua? Terlalu lembut suara.
lembut roju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan kedua tadi kan belum dijawab tentang nikmat Allah bagi pribadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nikmat Allah yang pribadi. Nikmat Allah yang pribadi. Saya kira nikmat itu kan apa namanya universal, menyeluruh. Jadi secara pribadi, ya, misalnya saya ini batuk nggak sembuh-sembuh misalnya, ini ya. Kalau saya ini hanya memikirkan batuk saja, ini kan nggak bijaksana. Sementara Allah memberikan kenikmatan kepada saya ini yang lebih begini. Jadi artinya kita ini pokoknya banyak-banyak bersyukurlah, sudah dibaca ya, banyak-banyak bersyukur. Dalam keadaan apapun kita dituntut untuk bersyukur, gitu ya. Ayo, yang lain silakan. Ada nggak santri-santri? Saya izin tanya, Bin. Tadi kan sempat dibahas bahwasanya orang yang berakal dan orang beriman balasannya lebih kepada untuk nanti di akhirat. Bagaimana dengan kita yang mohon maaf mungkin saya ingin sholat duha biar kaya, ingin baca surat Waqiah biar rezekinya tidak terputus dan lain sebagainya. Itu apakah salah atau bagaimana kira-kira? Ya. Saya pernah sampaikan bahwa tingkatan ikhlas itu kan ada 3 ya. Jadi ikhlas itu artinya murni karena Allah. Orang beramal atau beribadah tujuannya supaya dia kaya. Yang diminta kaya itu siapa? Allah. Boleh nggak? Boleh, karena mintanya kepada Allah. Kalau minta mereka ya Allah sendiri juga menyebutkan bahwa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Boleh seperti itu, Allah juga menjanjikan. Ada orang beramal beribadah. Kenapa kamu beribadah? Ya supaya saya bisa masuk surga, supaya saya tidak masuk neraka. Boleh ya? Boleh. Ya. Karena Allah sendiri juga menyebutkan di dalam Al-Quran, barang siapa yang beramal soleh maka dia akan masuk surga dengan kenikmatan dan sebagainya. Barang siapa yang tidak beribadah maka akan masuk neraka. Boleh seperti itu. Ya, dan yang nomor terakhir yang paling tinggi itu adalah orang beramal hanya mencari ridho Allah. Itu tingkatan yang paling tinggi. Nah, manusia itu kan bertingkat-tingkat. Gak bisa orang-orang pasar itu suruh seperti itu. Jadi beribadah terus jalur rame, terus beribadah kalau Gusti Allah baik. Gak bisa. Ngomong pasar sepi sidik itu dua di samping aneh, ya. Nah itu sepi, contohnya jalur duit penting lebih dari Gusti Allah. Terkul kuwi aku butuh begini. Jadi orang tingkatan ini, ya. Orang-orang pasar kan menurut makmur kuning, buka pasar tentu hasil. Duhani, masya Allah. Allahumma inka rezeki bisama infohanzilu. Ning langit kau ngedulin. Waduh, ira-ira nggak? Wa inka nafil ardi fa akhrijhu. Kalau doa saya masih di perut bumi, mohon dikeluarkan. Gitu. Karena muksilon, kalau doa rezeki saya itu sulit, saya sirru mohon dimudahkan. Begitu. Karena ba'idan faqribu. Jadi jalur ini narkoma,
rezekine tiba kabeh ora sado-sado. Ya iki ngono kuwi. Ya. Menungso kan njare sing enak. Ya Allah, muga-muga ya kipas-kipas itu duit. Ayo bener terus sate. Mas kipas terus teko. Dan jalurmu ngono. Ya. Wis teko duit teko dhewe. Ayo jogo koyo ngene kae. Menang teko ngleboni. Wis rasa kerja. Jadi kok sing model-model. Lah kok sing model mana? Pokoke itu duit sing dikerubungi wong itu. Lah tol belanja. Senengane itu apa? Itu duit. Oh. Jalur ini jalur orang keselamatan. Ya, untuk duit kabeh wong loro bedene. Ya wis to. Juru parkir. Jenderal kiri ya kiri. Akhirnya polisi kok mobil, kiai kok mobil, terus Pak nurut terus. Ya, ya asal jalur itu duit kabeh itu nurut kabeh. Ya tukang parkir. Ya ora jelas. Ya. Sudah, cukup. Ada yang tanya tadi? Masuk santri menentang. Santri, permintaan khusus nih dari guru kita. Ayo coba tunggu. Ada bukan. Gue geger ya. Wes ya. Tetap. Ya alhamdulillah kajian kita telah selesai. Insyaallah pengadakan kajian Ibu Sirah bersama Ibu Salam Bagi. Insyaallah mari kita tetap di sini dengan bacaan suara asal dan doa majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ya Allah. Bismillah. Alhamdulillah.